Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3276. Komandan Unit Tentara Bayaran Front Cataclysmic ini adalah seorang pria kuning yang berusia sekitar 30 tahun. Namanya Robin, seorang jenderal perang bintang 5 dari Front, dan dianggap sebagai salah satu tulang punggung inti. Di Front, selain ketua umum dan 4 jenderal perang, ada hampir 100 jenderal junior di bawahnya. Dan kemampuan, resume, dan pencapaian pertempuran mereka menentukan peringkat bintang mereka. Tingkat bintang jenderal perang berkisar dari 1 bintang hingga 5 bintang. Jenderal bintang 5, tentu saja, adalah yang tertinggi di antara mereka, dan hanya ada 20 hingga 30 orang seperti itu yang bisa mencapai level ini. Termasuk kepala dan 4 jenderal perang, peringkat Robin di Front Cataclysmic setidaknya di 40 teratas. Kali ini, dia mengikuti Walter, jenderal front pertempuran pertama, untuk menaklukkan Suriah. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan mati setelah pertempuran dimulai hari ini. Setelah dia melihat timnya menderita kerugian besar, dia segera mendekati panglima tertinggi pasukan pemerintahnya dan dengan marah menegur. "Pekerjaan intelijen praperang Anda adalah genangan kotoran. Hamid membangun begitu banyak benteng permanen yang tersembunyi, mengapa Anda tidak pernah memberitahu kami informasi ini?" Komandan tertinggi yang ditanyai juga kesal dan menjawab, "Apa yang Anda tanyakan adalah semua omong kosong. Jika saya tahu bahwa dia telah membangun benteng permanen, maka saya pasti akan memberitahu Anda informasi ini, tetapi masalahnya adalah saya tidak melakukannya." Tahu juga. Komandan Front Cataclysmic sangat marah pada kebenaran pihak lain dan berkata dengan marah. "Pengumpulan intelijen sebelum perang adalah prioritas utama bagi tentara manapun, mengapa Anda tidak melakukannya? Itu tidak terlalu tidak profesional?" Komandan tentara pemerintah bertanya kepadanya secara retoris, "Kami tidak profesional, tetapi jika Anda sangat profesional, mengapa Anda tidak melakukan pengumpulan intelijen sebelum perang juga?" Setelah datang ke Suriah, apakah para jenderal Front Cataclysmic mengurangi level pertempuran mereka ke level yang sama dengan kita? "Persetan!" Robin mengutuk dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu pikir berperang adalah omelan seorang wanita? Saya tidak punya waktu untuk omong kosong di sini, Anda harus memberi saya penjelasan untuk 3 atau lebih orang yang saya hilangkan ini." Komandan pemerintah berkata dengan suara dingin, "Jangan beri aku omong kosong itu. Itu normal kehilangan orang dalam perang, Anda ingin saya memberi Anda penjelasan. Saya kehilangan hampir 1000 orang, siapa yang akan memberi saya penjelasan? Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan markas Hamid. Tangkap dia dan awasi dia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur para prajurit yang mati." Mengatakan itu, pihak lain menatap Robin dengan dingin dan mengingatkan, "Lebih penting lagi, itu juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita masing-masing dari hukuman atasan kita. Jika kita kehilangan begitu banyak orang dan masih belum menjatuhkan Hamid, atasan saya tidak akan mengampuni saya, tapi saya yakin atasan Anda juga tidak akan mengampuni Anda." Robin terdiam sesaat. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Yang paling ditakuti adalah setelah mengalami kekalahan, mereka tetap tidak bisa menang. Jika dia tidak bisa mengalahkan Hamid, dia akan menjadi bahan tertawaan di grup. Bahkan masa depannya akan hancur. Jadi, dia memandang komandan tentara pemerintah dan berkata dengan suara dingin, "Artileri Anda baru saja meledakkan begitu banyak peluru, dan pihak lain masih memiliki daya tembak yang begitu kuat, yang membuktikan bahwa benteng permanen mereka cukup kokoh. Jika pertempuran ini berubah menjadi pertempuran serangan, dan itu masih dari bawah ke atas, saya khawatir itu tidak akan terlalu bagus." Komandan pemerintah menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu aku akan membuat bom artileri beberapa putaran lagi." "Percuma saja." Robin berkata, "Baru saja begitu banyak putaran tidak berpengaruh, tidak ada gunanya mengebom lagi." Dia memberi sedikit jeda, berpikir sejenak, dan berbicara, "Bagaimana dengan ini? Anda mengirim tentara Anda dengan senjata berat untuk melanjutkan serangan tipuan di depannya. Saya akan memimpin saudara-saudara kita dari front bencana untuk memutar dari puncak samping, diam-diam menyentuh dataran tinggi, dan kemudian langsung pergi ke sisi mereka untuk mengepung mereka." Bab 3277. Begitu komandan pemerintah mendengar kata-kata ini dari Robin, matanya berbinar. "Tipuan depan, jalan memutar mengapit. Ini jelas merupakan rencana pertempuran yang sangat layak. Jenderal ini, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan.
Bagaimana Robin tahu bahwa taktik serangannya sendiri, yang terlalu biasa dan umum, telah menjadi keputusan yang jenius di mata komandan lawan? Ini terutama karena literasi militer pihak lain benar-benar terlalu rendah, sangat rendah sehingga sangat di bawah standar. Meskipun Timur Tengah terus-menerus berperang, harus diakui bahwa seluruh Timur Tengah modern tidak pandai berperang. Sejak Perang Dunia Kedua, perang menjadi semakin menuntut dalam hal taktik dan strategi serta pola. Dunia telah belajar banyak dari pengalaman perang dari perang itu, bahkan negara-negara Asia Tenggara yang awalnya lemah, satu persatu, menjadi berani dan pandai berperang. Hanya Timur Tengah dalam hal bakat dan taktik perang yang belum ditingkatkan, bahkan masih jauh tertinggal dari kawasan lain. Suriah, Afghanistan, dan bahkan Irak selama bertahun-tahun, bersenjata lokal tidak peduli seberapa besar, untuk berperang, pada dasarnya adalah mode gerilya liar. Rendahnya literasi militer merupakan masalah terbesar militer di Timur Tengah, kecuali Israel. Tingkat pelatihan prajurit tidak cukup, tingkat komando perwira tidak cukup, berbagai departemen tentara, kemampuan untuk bekerja sama di antara berbagai layanan sangat buruk. Pada saat yang sama, pasukan juga umumnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, berkali-kali pasukan yang tampaknya besar, pada kenyataannya, tusukan akan menghancurkan sisi. Belum lagi Suriah, negara yang berperang sepanjang hari, bahkan beberapa negara superkaya yang memulai dengan minyak, tentara mereka berantakan dalam semua aspek kecuali ketika mereka menghabiskan uang untuk membeli peralatan daripada orang lain. Misalnya, di hampir semua peralatan canggih Amerika di Arab Saudi, dalam pertempuran dengan Houthi, bahkan Amerika Serikat menjual kepada mereka tank tempur utama M1A2 yang ditangkap oleh pihak lain, dan oleh karena itu menghormati reputasi kapten transportasi. Tingkat militer negara begitu mengkhawatirkan, apalagi Suriah. Komandan pemerintah, yang bermitra dengan tentara perang Robin, belum menerima pendidikan militer profesional sama sekali, dan ketika dia keluar sebagai pemimpin tim beberapa ribu orang, bagaimana mengatur pasukan, bagaimana mengembangkan strategi taktis, dia pada dasarnya bingung. Bahkan sinergi infanteri dan artileri yang paling sederhana, dikelola oleh Robin. Alasan mengapa komandan pemerintah tidak berpikir untuk menggunakan sinergi infanteri dan artileri terutama karena tingkat pelatihan artileri mereka sangat rendah, dan mereka hampir tidak dapat bertahan di tempat latihan biasa dengan mengenai sasaran dari jarak dekat. Tapi ketika mereka benar-benar ditarik ke perbukitan dan membiarkan mereka mengebom markas Hamid, mereka bahkan tidak bisa menghitung koordinatnya. Jika bukan karena fakta bahwa pasukan Robin memiliki ahli yang mahir dalam perhitungan, mereka bahkan tidak akan siap untuk membawa artileri traktor bersama mereka dalam pertempuran melawan Hamid ini. Karena prajurit mereka hanya pandai mengoperasikan satu jenis senjata berat selain senjata api, yaitu roket RPG. Itu terlalu sederhana bagi mereka, tidak perlu survei, tidak perlu menghitung, tidak perlu tidak bekerja sama dengan departemen, ingin mengebom sesuatu, hanya meletakkan benda itu di bahu secara visual membidik, lalu ditembakkan dan selesai. Bahkan orang yang buta huruf pun dapat dengan mudah mengoperasikannya. Tetapi artileri memiliki lebih banyak, di balik serangkaian sistem taktis yang membosankan itu adalah deteksi, perhitungan, pemilihan lokasi, kerjasama, serangan, dan pertahanan. Elemen-elemen ini sangat diperlukan. Untuk jangkauan artileri 20 hingga 30 km, jika koordinat tidak dihitung, pengeboman sehari mungkin tidak dapat melukai musuh. Jadi, dia yang tidak tahu apa-apa tentang taktik, setelah mendengar kumpulan teknik dan taktik Robin ini, dia langsung mengambilnya sebagai pedoman. Bab 3278. Namun, pertanyaan itu muncul. Mengapa Anda ingin tentara Anda untuk menipu? Bahkan jika itu tipuan, Anda harus membuat pertunjukan dengan pihak lain di medan perang frontal, bukan? Selain itu, kamu tidak bisa melakukan tipuan di luar jangkauan tembakan musuh, kan? Dengan begitu, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa itu adalah tindakan. Tetapi di medan perang frontal, pihak Anda tidak memiliki keuntungan, bahkan jika Anda berpura-pura, Anda akan kehilangan banyak tentara. Selain itu, pihak tipuan tidak hanya akan mengalami kerugian, tetapi kuncinya adalah menunggu orang-orang dari front Cataclysmic untuk memutar dari sayap dan mencuri benteng permanen lawan, kredit untuk penangkapan kamp musuh masif Juk, NG milik mereka. Semakin Anda memikirkan kesepakatan ini, semakin tidak ekonomis. Jadi, dia berkata, metode Anda baik-baik saja,
Tetapi saya tidak berpikir tim saya harus diizinkan untuk menipu. Mengapa kita tidak beralih? Anda membiarkan tim Anda menipu, saya akan membiarkan tentara saya pergi ke sayap untuk memutar. Robin berkata dengan marah, jangan bermimpi. Membiarkan tentaraku menipu? Bisakah tentara Anda yang tidak terlatih melakukan serangan yang menakutkan seperti itu? Apa gunanya hanya bisa merasakan dan tidak bisa bertarung? Ketika komandan mendengar ini, dia tidak bisa tidak berpikir, sepertinya benar bahwa kekuatan tentara saya secara keseluruhan jauh lebih buruk. Jika mereka benar-benar pergi untuk melawan serangan, saya khawatir mereka tidak akan bisa lakukan sisi lain. Belum lagi pihak lain memiliki perlindungan benteng permanen. Ketika saatnya tiba, jika gagal bertarung, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Memikirkan lapisan ini, dia segera berkata, bagus. Kalau begitu, kamu pergi ke penetrasi memutar, aku akan melakukan tipuan depan. Robin memberinya pandangan menghina, lalu dia mendengus dingin dan berkata, sekarang tim telah mundur, tetapi jangan biarkan pihak lain bernafas, biarkan artileri Anda di belakang terus membombardir. Aku akan pergi dan menyusun rencana pertempuran dengan timku dan mulai berkelok-kelok ke sayap dalam 10 menit, lalu kamu akan meluncurkan serangan tipuan. Komandan lawan juga merasa bahwa Robin tampaknya tahu lebih banyak tentang perang daripada dia, jadi dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, poin bagus, saya akan menelepon dan membuat bom artileri 5 putaran lagi segera. Pada saat ini, Hamid, melihat sisi lain menjatuhkan lebih dari 1,000 tubuh mundur, rasa pencapaian batin meledak dalam dirinya. Segera setelah itu, ajudan maju untuk melaporkan dan berkata dengan gembira, Komandan, Regu baru saja menghitung, dan kami tidak kehilangan satu orang pun yang terbunuh atau terluka dalam pertempuran barusan. Bagus. Hamid menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, teknik dan taktik yang dibagikan oleh Charlie sangat luar biasa. Aku harus meneleponnya dan melapor kembali. Segera setelah itu, Hamid mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Charlie. Charlie sudah bergegas kembali ke rumahnya di Thompson, mengunci diri di kamarnya, dan menunggu tanggapan lanjutan dari Hamid. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia berada ribuan kilometer jauhnya, dan benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi situasi di pihak Hamid. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana seperti menyelamatkan seseorang, tetapi perang yang melibatkan puluhan ribu orang di kedua sisi digabungkan. Dalam perang semacam ini, tidak pernah ada orang kuat tertentu yang dapat menentukan arah perang, jadi bahkan jika dia pergi ke sana sekarang, dia mungkin tidak dapat banyak membantunya. Belum lagi jarak, ditambah perputaran ke Libanon, bahkan jika dia membiarkan Concorde datang sekarang, dia akan tiba di Suriah beberapa jam kemudian, saat itu kemungkinan gambaran besarnya telah diputuskan. Jadi sekarang yang bisa dia lakukan adalah menjaga sisi telepon ini, menunggu umpan balik Hamid. Jika dia menemui masalah, dia harus memberinya bantuan tepat waktu. Saat ini, ketika dia menerima telepon Hamid, dia hampir segera mengangkat dan bertanya, "Kakak, bagaimana situasi di sana?" Hamid berkata riang, "Saudaraku, kamu benar-benar ilahi. Setiap langkah tindakan pihak lain ada dalam prediksimu." Kata Hamid, sambil mengatur napasnya, melanjutkan, mereka benar-benar menggunakan metode pertempuran terkoordinasi infanteri dan artileri yang Anda sebutkan. Pertama mereka melakukan serangan artileri besar-besaran dan intensif di markas dan posisi saya, dan kemudian mereka mulai membiarkan beberapa ribu infanteri menyerbu ke atas, tetapi mereka terlalu mudah tertipu, pasukan saya tiba-tiba melepaskan tembakan untuk melakukan serangan balik dan membuat mereka lengah. Mereka sekarang telah dipukul mundur, jumlah yang tewas dan terluka diperkirakan setidaknya 1.000 orang. Charlie bertanya, jadi bagaimana keadaan mereka sekarang? Mulai bersiap untuk serangan artileri lainnya. Belum jelas, Hamid berkata, mereka mundur saja, tidak ada pergerakan untuk saat ini. Charlie memikirkannya dan berkata, kalau begitu kurasa mereka akan terus meluncurkan serangan artileri lagi segera, tetapi kamu harus berhati-hati, pihak lain kemungkinan akan mengambil jalan penetrasi memutar dari samping dan langsung menyerang bentengmu secara diam-diam. Bab 3279. Memutar melalui? Hamid setidaknya belajar di Cina, meskipun studinya bukan komando militer, tetapi setidaknya juga dianggap telah membuka matanya, sehingga dia langsung berkata,
Lalu saya akan membiarkan orang-orang melepaskan drone, mengamati dengan cermat situasi di sekitarnya. Jika mereka benar-benar mengirim pasukan untuk menyusup secara diam-diam, drone pasti akan dapat mendeteksi. Charlie kemudian berkata, "Bagus, lepaskan drone, ingat jangan sampai pihak lain mengetahuinya, dengan cara ini juga bisa memancing musuh dalam-dalam, lalu langsung menyerang mereka secara mengejutkan." "Baik." Hamid berkata, "Mulai sekarang, saya pasti akan memainkan 120 poin, sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelinap menyerang." Charlie melihat waktu dan berbicara, "Seharusnya pagi di pihakmu sekarang, kan? Siang hari sedikit lebih baik, tetapi Anda harus memperhatikan pertahanan di malam hari. Jika pihak lain gagal menembus sekarang, maka mereka pasti akan melakukan comeback di malam hari." Hamid tersenyum dan berkata, "Saudaraku, Anda mengatakan kepada saya untuk memperkuat pertahanan dan menimbun persediaan. Saya tidak hanya menimbun banyak persediaan, tetapi juga membeli beberapa peralatan yang relatif high-end, termasuk beberapa imager thermal, jika mereka berani menyelinap menyerang. Saya di malam hari, di depan imager thermal mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi." Charlie tidak bisa tidak memuji, bahkan Anda dilengkapi dengan imager thermal, bagus-bagus. Bagaimana cadangan amunisimu? Hamid tertawa, "Jangan khawatir, dengan uang yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, saya membeli banyak amunisi, puluhan juta butir amunisi saja, bahkan jika saya tidak dapat memasukkan persediaan apapun, saya masih dapat menahannya di sini. Sampai tahun depan." "Itu bagus." Charlie berkata, "Saya kira mereka tidak membawa persediaan yang cukup untuk berperang berkepanjangan dengan Anda. Setelah 3 atau 4 hari mereka tidak dapat menyerang Anda, saya yakin mereka akan mundur dulu untuk beristirahat, jika tidak, persediaan mereka tidak cukup untuk mendukung mereka untuk tinggal di sana. Jadi kamu harus semangat hari-hari ini, jangan lengah." "Baik." Charlie juga menginstruksikan, "Ada hal lain yang sangat penting. Setelah beberapa hari ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi situasi angkatan bersenjata lainnya saat ini. Anda dapat menahan pengepungan 8,000 orang selama beberapa hari, pasti akan di ketenaran bersenjata oposisi. Orang-orang bersenjata lainnya yang tersebar tidak punya tempat untuk pergi. Anda dapat meminta mereka untuk datang kepada Anda, dan mereka yang berada dalam situasi genting, Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk mencaplok mereka. Tingkatkan kekuatanmu secara keseluruhan, bagaimanapun juga, kamu memiliki persediaan yang cukup, memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, kelompok orang ini pasti bersedia untuk tunduk." "Baik." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Saya akan mengambil kesempatan ini untuk membuat tim lebih besar." Charlie menginstruksikan, "Harus diingat, ketika menyerap kelompok orang ini harus melakukan pemeriksaan latar belakang yang baik, jangan biarkan mata-mata bercampur. Yang lain adalah bahwa setelah pendirian masuk, harus memecah mereka semua di antara petugas Anda untuk mengelola, sehingga mereka tidak memiliki gagasan untuk memberontak." Mendengar nasihat Charlie, Hamid sangat gembira, dan dia akan mengungkapkan ambisinya kepada Charlie, ketika suara ledakan keras terdengar lagi di luar. Dia tahu bahwa musuh telah menarik infanteri dan babak baru penembakan akan segera dimulai. Jadi dia berkata dengan keras, "Saudara Wade, musuh menembak lagi. Saya akan menutup telepon dan membuat pengaturan. Saya akan berkomunikasi dengan Anda jika ada situasi apapun." "Baik." Charlie juga berbicara, "Ingat, bendungan 1000 mil runtuh di sarang semut, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati lagi. Anda tidak boleh menganggap enteng musuh." "Aku ingat." Hamid berseru, "Kak, tunggu kabar baikku." Setelah Hamid mengakhiri panggilan, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati bahwa dia selalu bisa mendapatkan banyak inspirasi berbeda dari Charlie. Hal ini membuatnya sadar bahwa gembar-gembor besar tentara pemerintah untuk menyerangnya kali ini kemungkinan akan memberinya kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Bab 3280. Jika Hamid bisa menang dalam pertempuran semacam ini di mana dia bertarung dengan lebih sedikit, maka ketenarannya di antara seluruh kekuatan oposisi pasti akan meningkat. Ini semakin membuatnya mengerti bahwa apakah dia bisa diberkati oleh bencana itu tergantung pada apakah dia bisa membawa serangan dari 8,000 orang ini. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia berkata dalam hatinya, "Tidak. Sekarang mereka hanya memiliki 6 atau 7 ribu orang yang tersisa paling banyak.
Untuk menahan serangan, dia segera memanggil ajudannya dan bertanya, berapa banyak drone yang tersisa di markas kita. Ajudan itu berkata, masih ada lebih dari 20 drone udara, dan kami membeli lebih banyak pada saat itu karena harganya murah. Hamid bertanya, berapa kira-kira daya tahannya? Ajudan memikirkannya dan menjawab, seharusnya sekitar 25 menit, paling lama tidak lebih dari setengah jam. Hamid mengangguk dan berkata, waktunya sedikit, tapi cukup, Anda segera memesan, semua drone dalam keadaan siap. Saya meminta untuk memastikan bahwa setidaknya ada 5 pesawat tak berawak di sekitar pangkalan kami setiap saat, harus waspada terhadap kelompok-kelompok kecil musuh dari penetrasi berputar-putar, menemukan tanda-tanda seperti itu, harus dilaporkan kepada saya pertama kali. Ya, Komandan. Hamid menambahkan, omong-omong, instruksikan para penerbang drone untuk memastikan ketinggian pesawat mereka dan mencoba untuk tidak terdeteksi oleh musuh. Ajudan segera mengambil perintah dan berbalik untuk turun mengatur eksekusi. Segera, 5 drone lipat terbang keluar dari lubang parit anti lereng. Drone ini sangat kecil. Badan pesawat hanya seukuran telapak tangan, mereka baru saja terbang keluar dari lubang, mereka segera naik ke atas. Setelah drone terbang beberapa ratus meter, mata telanjang tidak bisa mengamati. Dan begitu suara rotor drone mencapai ketinggian 2 atau 300 meter, pada dasarnya juga sulit untuk didengar, belum lagi medan perang didominasi oleh suara ledakan. Musuh tidak memiliki peralatan radar profesional, sama sekali tidak dapat menemukan peralatan udara kecil ini. Setelah drone terbang, meskipun target darat menjadi sangat kecil, tetapi pihak lain memiliki banyak orang, sehingga masih mudah untuk mengidentifikasi mereka dalam sinyal transmisi gambar. Pada resolusi ini, kecuali jika lawan memecah semua prajurit menjadi tindakan individu satu persatu, jika tidak, selama ada lebih dari 10 orang yang bermanuver bersama, drone dapat menangkapnya dengan sangat mudah. Dan pada saat ini, Robin yang sedang melakukan mobilisasi prapertempuran untuk para prajuritnya, tidak mengetahui bahwa semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan ketat Hamid. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pengawasan udara menyeluruh Hamid dicapai oleh sekelompok drone udara sipil dengan nilai tunggal tidak lebih dari 10,000 yuan. Kali ini, Front Cataclysmic kehilangan beberapa ratus orang ketika mereka muncul. Kegagalan tragis seperti itu belum pernah terjadi sejak pembentukan front. Dia tidak berani melaporkan kepada Komandan Walter segera tetapi hanya berpikir untuk bergegas menjatuhkan Hamid dan menghapus rasa malu di masa lalu. Lagi pula, tingkat senjata dan peralatan, serta tingkat keseluruhan pelatihan Anman seperti Hamid, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan milisi biasa. Dia membawa begitu banyak elit bersamanya, tetapi ditolak oleh pihak lain dalam gelombang beberapa ratus orang, yang merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima. Karena itu, dia sekarang hanya berpikir untuk bergegas mengakhiri sarang Hamid, dan kemudian membawa hadiah pertempuran untuk melaporkan korban kepada Walter, dan juga dapat sedikit menyelamatkan muka. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat mementingkan taktik jalan memutar yang akan datang, dan memutuskan untuk memimpin serangan secara pribadi, untuk memastikan untuk memukul Hamid dengan kejutan.